100 meter, maka tingginya adalah 4 meter. 4 meter banding 100. Jadi tangannya, tangannya adalah 4 dibagi 100 ya. 4 bagi 100. Jadi menggunakan persen ya. Nah itu. Jadi yang pertama tentu yang harus dimasukkan adalah kecepatan ya, karena ini nanti berhubungan dengan nanti menghitung LC. Kemudian juga sudut tikungan ya. Sudut tikungan ini tidak ada sudut tikungannya ya. Itu yang paling penting ya. Jadi sudut tikungan itu penting sekali. Saya akan cari dulu ininya. Sudut tikungan atau alfa ya. Tadi dulu. Bisa kita gunakan beta mungkin ya, atau theta ya, ini sudut ya. Ya, ada theta ya, sudut tikungan. Ya, ada R ya, R itu jari-jari yang dibutuhkan dan jari-jari yang ada pada tabel ya. Ini yang RC tabel ya. RC tabel, kemudian ini apa dia? Ini E ya. E itu kemiringan ya. Kemiringan jalan ya pada tikungan. Max ya. Itu karena terjadi kemiringan yang maksimum itu pada tikungan seperti yang saya jelaskan pada gaya-gaya yang bekerja pada tikungan itu. Jadi jalan dibuat miring ya. Miringnya itu dengan kemiringan E ya. Kemudian ada VR. VR itu kecepatan rencana ya. Kemudian ada L ya. LC sebenarnya ya. Ada LC. LC itu adalah panjang lengkung. Panjang lengkung circle ya. LC itu circle, C-nya itu circle ya, panjang lengkung circle. Ada panjang lengkung spiral, jadi LS. Nah, jadi kodenya adalah kalau ya L besar, C kecil misalnya, LC ini seperti ini ya. Setelah dihitung ini flowchart yang flowchart yang umum ya, global ya. Jadi setelah ini seharusnya ada menghitung RC dulu ya. RC dulu ya. Berapa RC yang dibutuhkan itu tergantung dari medan ya, klasifikasi medan nanti saya berikan. Nah, jika setelah dihitung LC-nya berapa ya, kalau LC-nya itu kurang dari 25 meter berarti tidak ada circle ya, dianggap 0 ya. LC-nya dianggap 0 karena kurang dari 25 meter, jadi dianggap 0. Jadi karena dia dianggap 0 maka tipe tikungannya, jadi tipe lengkung yang digunakan adalah spiral, jadi tidak ada circle ya. Nah kemudian juga jika tidak ya, jadi LC-nya tidak lebih kecil dari 25 meter, berarti dia lebih besar dari 25 meter. Kalau dia lebih besar dari 25 meter,
kemudian P-nya lebih dari 0,15 meter ini ya, jadi 150 cm di sini. Nah, kalau dia P-nya, jadi nanti di spiral itu ada nilai P, ada nilai K. P itu adalah penyimpangan dari dari spiral ya, spiral sejarak K meter ya, jadi ada K meter, nanti ada syaratnya ya. Jadi jika dia P-nya itu lebih besar dari 0,15 ya, maka tipe tikungannya adalah SCS ya, spiral, circle, spiral. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Dibalik itu maksudnya gini, ada circle, spiral, circle itu nggak ada ya. Circle, spiral, circle itu nggak ada. Yang ada adalah spiral, circle, spiral gitu ya. Kemudian jika E, jadi E itu kemiringan tikungan itu lebih dari 1,5 E normal, itu E normal itu 2% ya. Kalau di permukaan jalan 2% sebelah kiri, 2% ke kanan. Jadi kalau ada air hujan di permukaan jalan, maka air hujan itu akan mengalir ke sebelah kiri jalan dan mengalir ke sebelah kanan jalan ya. Yaitu kemiringannya 2%. Jadi kalau E-nya itu lebih kecil dari 1,5 kali E normal, jadi E normal itu 2%. Jadi kalau 1,5 kalinya berarti kalau dia lebih kecil dari 3 ya, 3% ya, maka dia ininya tipenya adalah full circle ya. Nah, jika tidak ya, maka tipe tikungan adalah spiral, circle, spiral ya. Jadi kalau tadi itu ya, ini sebenarnya harusnya ya lebih besar ya. Nah, jadi bisa dilihat ya, jika jadi SS itu ya, spiral-spiral akan terjadi bila tidak ada spiral circle ya, itu akan terjadi tipe SS. Tapi kalau ada spiral, circle ya, ada circle. Kalau ada circle berarti ada spiral, circle, spiral. Tapi kalau hanya circle aja tanpa spiral, jadi tanpa spiral itu biasanya LS-nya minimum ya, lebih kecil dari yang disyaratkan. Itu ya full circle lagi. Ya. Tuh. Mungkin nanti bisa disempurnakan ini ya. Secara umum, nah contoh ini. Ini ada contoh untuk rencana jalan. Kita milih tipe lengkung yang hasil perhitungan ya. Jadi kecepatan rencananya 60 km per jam. Nah, kecepatan rencana ini 60 km per jam itu didapat dari nanti klasifikasi medan ya. Klasifikasi medan ya. Kemudian Emax ya, ini gantung ininya. Kemudian ini sudutnya juga, sudutnya pengukuran di lapangan ya. Sudut tikungannya berapa? Kemudian lebar jalannya berapa? Ini 2 kali 3,5 berarti kalau ini jalan
kolektor atau jalan lokal itu 2 kali 3,5 itu biasanya untuk 2 lajur 2 arah. Jadi tipe jalan atau ini kalau di tanpa median, ini kalau di tipe, saya kasih kode tipenya ya. Jadi tipe jalan 2/2, jadi tanpa UD ya, tanpa median ya. Jadi gitu tipe jalan ya. Jadi kalau Anda lihat tipe jalan, itu tipenya ada yang 2 lajur 2 arah. Nanti ya mungkin perlu diberikan ya mengenai tipe ya. Ya, kemudian jalan belok ke kanan ya. Jadi belok kanan. Karena nanti ini kalau Anda gambar super elevasi, yang membelok ke kanan dan membelok ke kiri itu gambarnya beda ya, karena kemiringan jalannya beda ya, nanti akan saya tunjukkan ya. Kemudian dia direncanakan lengkung berbentuk spiral-spiral ya. R yang digunakan adalah 179 meter, digunakan metode Minamarga ya. Anda nanti bisa lebih jelas, nanti saya berikan desain untuk perancangan atau desain untuk geometri jalan ya, desain geometri jalan atau perancangan geometri jalan. Nanti di dalam buku itu ya, itu ada tabel-tabel yang menunjukkan berapa RC minimum yang dibolehkan, LS minimum dan seterusnya ya. Jadi ini ya, jadi LS ya, sama S minimum berdasarkan landai relatif menurut Minamarga itu. Jadi LS minimumnya segini ya. Tadi disuruh apa ya, yang jalannya tipe spiral ya, spiral. Berarti nggak ada circle-nya. Kita cek nanti. Kita cek ya. Jadi kecepatan LS minimumnya dari hasil perhitungan sekian, ini lebih besar dari LS minimum ya, panjang perjalanan selama 3 detik. Nah, ini untuk panjang apa namanya, jarak pandangan henti ya. Nah, jarak pandangan henti itu biasanya menggunakan panjang perjalanan selama 3 detik. Jadi ini bisa juga digunakan untuk masang rambu ya. Jadi biasanya kalau kita masang rambu pertigaan misalnya, rambu pertigaan bahwa di sebelah, di depan kita itu ada pertigaan, maka dari pertigaan, jadi sebelum pertigaan itu dipasang rambu ya. Nah, berapa yang diperlukan jaraknya ya. Nah, jaraknya adalah minimal 3 detik dari, karena kalau kita lihat rambu itu butuh analisis sebanyak 1,5 detik, kemudian nginjak rem sebanyak 1,5 detik sampai berhenti. Jadi ada 3 detik ya dibutuhkan waktu. Nah, dalam 3 detik itu jaraknya berapa? Nah, itu kan tergantung dari kecepatan kendaraan. Kecepatan kendaraan maksimum di perkotaan ya, kalau rambunya itu harus dipasang di perkotaan, maka kalau kecepatannya 40 km per jam, jadi maksimum kecepatan
kendaraan di perkotaan itu 40 km per jam, jadi ada kilometer per jam. Nah, itu dijadikan meter per detik ya. Nah, kalau 3 detik berapa meter jadinya? Itu sekitar 30 meteran ya. Ya. Jadi di sini ya 50 meter ya. Panjang perjalanan selama 3 detik yaitu 3 kali, kalau ini pakai 60. Jadi 60 kali 1000 dibagi 3600, atau kalau kita dalam kota berarti 40 ya. 40 km jadikan meter kan 40 kali 1000 ya. 40.000 jadinya dibagi 3600 kali 3. Jadi kalau 40 km kecepatannya adalah 3 kali 40 kali 1000 untuk jadikan meter dibagi 3600 untuk jadi detik. Jadi kalau 3 detik untuk kecepatan dalam kota itu sekitar 30 meteran ya. Jadi dari pertigaan, sebelum pertigaan itu sebelah kiri harus dipasang rambu pertigaan, jadi petunjuk bahwa di belakangnya itu ada pertigaan dengan jarak sekitar 30 meter gitu. Nah, kalau di sini kalau sebelum menuju tikungan ya kira-kira 50 meter itu adalah panjang perjalanannya. Ya. Kemudian ini juga kalau kita lihat, kalau LS-nya lebih besar dari LS minimum, maka R179 dapat digunakan. Jadi nanti di tabel itu bisa dilihat ya, apakah R-nya bisa digunakan enggak. Nah, di sini juga ada P bintang sama K bintang. P bintang itu adalah penyimpangannya P ya. Jaraknya adalah K. Ya, nanti saya tunjukkan di gambar ya. Jadi ada K itu K bintang kali LS. Jadi kalau LS-nya 125, maka K-nya itu 62,18 ya. L-nya adalah 2 kali LA karena spiral, jadi 2 kali spiral ya. Kemudian ES itu adalah jarak dari pertemuan tikungan ke lintasan jalan ya. TS itu titik antara tangent ke spiral, jadi antara lurus ke, jadi titik perubahan dari lurus ke spiral ya. Mungkin dibayangkan dulu, nanti saya berikan gambar. Diberikan perhitungan di atas, maka didapat data ini ya. Nah, dari sini kita membuat nih ya, ini adalah potongan melintang. Ini adalah potongan melintangnya yang di bawah. Ini adalah tampak atas ya. Tadi yang digambar, kalau ini adalah spiral-spiral, maka ini adalah dari titik ini adalah titik TS. Jadi T besar, S besar, ini titik ini. Jadi kalau semua besar bentuknya itu menunjukkan titik ya. Titik TS ini adalah dari lurus ke lengkung. Kalau ini sama juga dari lengkung ke lurus, maka di sini kodenya adalah ST. Kalau di sini TS. Jadi kalau ini ke kanan, maka dari lurus ke tikungan, jadi tikungannya ke kanan, berarti yang ketemu pertama adalah TS ya. Kemudian di sini SC, jadi karena C-nya 0, jadi SC langsung ke SC lagi. Jadi ini sebenarnya peralihan ya, lengkung peralihan ya, spiral itu.
Jadi karena spiral-spiral, jadi tikungannya tidak ada circle-nya, jadi tidak ada tikungannya yang berbentuk circle. Jadi spiral, kemudian balik lagi dari spiral, kemudian lurus. Jadi tadi kalau belok kanan, maka dia dari sini TS sampai sini ST. Tapi kalau beloknya ke kiri, maka dari sini TS dulu di sini. TS-nya di sini, ST-nya di sini. Ya. Nah, gitu. Nah, di sini tadi ada ES, ya, ada ES. ES ini adalah pertemuan. Kalau kita lihat dari trase jalan, ya, trase jalannya kan gini, saya memotong dia. Nah, ini titik perpotongan antara garis trase yang dari kiri, terus juga yang ke kanan. Nah, ini disebut titik IP, intersection point, ya, intersection point, IP di sini. Nah, dari IP titik perpotongannya ke tikungan, ini jalannya kan di sini, ya, tidak melalui ini, ya, ini di sini. Jadi ES-nya itu dari titik perpotongan antara trase jalan ini ke trase jalan ini. Nah, ini ke tikungan itu besarnya adalah ES. ES. Jadi ini di sini adalah titik tengah dari jalan. Jadi titik tengah jalan. Nah, di sini akan terjadi super elevasi. Jadi waktu nikung ke sini, ini miring ya. Ini kalau ke sini bagian luar jalannya itu lebih tinggi daripada bagian tengah jalannya. Apa namanya? Jadi bagian dalamnya. Jadi ini kalau dua ini selebar tadi ya, selebar 7 meter 2 kali 3,5 meter, maka dari sini 7 meter. Nah, ini dia miring, ini paling maksimum miringnya. Kemudian dari sampai sini sampai ST, ini sampai dari TS. Nah, TS ini 2% 2% kan, 2%, kemudian sampai sini ini masih 2%, naik ya sampai di sini ini datar ya. Kemudian kalau sampai sini ini sudah miring. Jadi miringnya adalah miring maksimum. Ini adalah gambar tanpa atas ya, tanpa atas ya. Ini adalah sudut tikungan ya. Sudut tikungan jangan ini ya. Jadi sudut tikungan adalah ini. Jadi pertemuan antara trase ini ke trase ini. Inilah nama sudut tikungan. Ada yang menggambar dengan segitiga ini, ada juga menggambar dengan theta ya, ada juga dengan beta mungkin ya, silakan aja. Yang penting tahu bahwa ini adalah sudut tikungan. Jadi tipe tikungan itu dipengaruhi oleh sudut ya, yang pertama sudut tikungan. Yang kedua dipengaruhi oleh kecepatan rencana ya, berapa kecepatan yang akan terjadi pada tikungan ini. Nah, itu akan menyebabkan nanti apakah diperlukan pelebaran pada tikungan ya apa tidak. Ya, biasanya pelebaran itu harus diberikan pada tikungan. Ya, untuk keamanan ya. Nah, ini kalau gambar tanpa atas. Nah, ini di bawahnya ini adalah gambar super elevasi. Ini kalau kita lihat potongannya, ya kalau di sini potongannya ini masih 2% 2% jalannya. Jadi dari sini ke sini, dari kondisi lurus, ya itu 2% 2%. Nah, di sini ya, sudah mulai berubah. Di sini 2%, di sini sudah naik ya menjadi 0 ya. Jadi datar, ini miring. Nah, di sini di titik ini sudah mulai miring semua. Jadi di sini di titik pusat ininya akan memutar dia sampai dengan di sini. Jadi kalau kita lihat ini kalau ke kanan berarti ini kemiringan jalannya 2% 2%, kemudian ada 0 2%, ya di sini mungkin berapa ini? Ya mungkin 3% dan seterusnya. Ini juga 3%, kemudian kembali ke
lurus. Jadi kalau kita lihat jalannya ini dari sini, ini 2%, 2%, kemudian sampai sini ini 0 dan kemiringan 2%, kemudian ini sampai 2%, 2% sampai yang maksimum. Ini yang disebut dengan gambar super elevasi. Jadi lihat ini akan berubah kalau kita lihat dari kiri. Ya, kalau dari kiri ini miringnya ini datar, ya, dari sini ini datar, 2%, 2%. Kemudian dari sini sudah mulai, ya, ini datar di sini, yang di luar, ya, yang di dalam miring masih 2%. Kemudian yang sini maksimum, ya. Berapa maksimumnya? Ya. Nah, di sini kalau saya perlihatkan di sini ada K, ya. Ini K. Di sini ada P kecil. Ya, karena di sini nggak ada circle, ini spiral, maka spiralnya itu seperti seperti pegas, ya. Jadi kalau kita lihat pir, ya seperti itu, pir. Ya, pir keong misalnya, kalau di mobil itu ada pir keong, itu jari-jarinya terus melebar dia. Nah, di sini kita lihat kalau dia X-nya maksimum, ya, dari sini, ya, X-nya maksimum, maka di sini adalah E, ya, E maksimum, ya, di sini. Ini makanya ada K, ada XK, X. Nah, ini ada K di sini kecil, sejarak K, di sini penyimpangannya sejarak P. Jadi di dalam tabel nanti ada tabel untuk spiral, di mana jarak K itu akan terjadi penyimpangan sebesar P. Ya, makanya ada K bintang, ada P bintang. K bintang dengan P bintang itu satuannya nanti kalau ini tinggal dikalikan dengan berapa panjangnya K. Jadi kalau panjangnya K kali K bintang, jadi hasilnya menjadi K, ya. Lebarnya adalah sebesar P. Jadi itu adalah penyimpangan dari spiral. Nah, kalau circle itu kan jari-jari, ya. Jadi dimanapun sama. Jadi jari-jari lingkaran. Jadi kalau dia circle, berarti tikungannya itu berbentuk lingkaran ininya, ya, pinggiran jalannya. Jadi ininya sumbernya adalah SC, ya, LC, ya, ada RC, ya. RC itu jari-jarinya. Jadi RC itu jari-jari. Jadi kalau ada circle. Nah, kalau spiral nggak ada circle-nya. Makanya di sini di titik tengah ini, ya, kalau Anda perhatikan di titik tengah ini sekaligus dari SC ke CS, kan gitu. Dari kalau kita lihat di sini ini PS, ini SC sekaligus CS, ya. Kemudian sampai sini ini menjadi spiral tangent ST, ya. Jadi ini adalah S, ya, spiral, panjang spiral, ini panjang spiral. Ini adalah E, ya, yang tadi. Ini adalah sudut, ya, sudut tikungan. Sudut tikungan sama dengan ini, ya. Ya. Sama dengan ini. Jadi di sini nanti ada, jadi ini gambar dari atas. Nah, dari diagram elevasinya. Ini gambar dari atas. Jadi jalannya nanti kalau di trase itu jalannya gini kan, potong dia. Nanti kalau jalan yang sebenarnya dia ke sini. Nah, ini harus dihitung. Berapa dia LS-nya, ya, berapa dia LC-nya. Jadi karena di sini tidak ada circle, maka LC-nya tidak ada. Ya, LC-nya 0. Jadi dinolkan dia karena terlalu pendek. Kurang dari 25 meter. Kan di sini 0. Nah, yang ada adalah LS, ya. LS itu ini.
Oke, ada yang tanya kira-kira? Tidak ada, kalau tidak saya lanjutkan. Nah, ini diagram elevasi lengkung horizontal. Nah, ini saya perlihatkan di sini. Super elevasinya begini nih. Ini potongannya ya. Kalau di titik ini potongannya ini. Jadi ada 2% ke kiri, 2% ke kanan. Ini tengah-tengah, ini tengah-tengah jalan itu ini. Ini 2% ke kiri, 2% ke kanan. Kemudian di sini 0%, di sini titik ini 0%, ininya masih dia 2%. Ya. Nah, kemudian sampai sini ini berarti 2%, 2%. Nih, sampai sini. Miring 2%. Kemudian ini dari sini sampai ini emax. Jadi miringnya maksimul. Jadi perputarannya, titik putarnya ada di tengah-tengah ini. Jadi jalannya diputar ini ke atas, ini ke bawah. Sampai di sini. Ya ini kan sama nih, ya ini. Jadi potongan melintang jalannya sama. Sampai sini. Tapi kemudian sampai di sini, nah ini adalah 2% lagi. Ya masih dia, ini 2%, ya 2%, ya ininya 2%. Nah kemudian ininya 0, ya ini 2%, ya ini kembali lagi normal. Jadi di titik ini normal lagi. Miring ke sini 2%, ke sini 2%. Jadi air hujan yang turun di permukaan jalan itu setengahnya akan ke saluran tepi sebelah kanan, tengahnya akan ke tepi sebelah kiri. Jadi ini adalah gambar diagram super elevasi. Ya. Ini kalau dia super elevasi untuk apa ini? Untuk lengkung penuh atau full circle. Jadi full circle itu begini. Jadi ini sebenarnya tikungannya segini gitu. Nah tikungannya segini ya. Jadi betul-betul tikungan. Ini sebelah dalam, ini sebelah luar. Kalau dilihat kayak gini. Ya, kemiringannya ini. Nah, terus di sini ya. Ini 2% ya. Di sini, nah ini udah mulai 2%, ini 0. Ya, 0. Nah, kembali di sini ini 2%. Jadi ini kalau dia TC, ini tangent ke circle, ini circle ke tangent. Jadi di sini tidak di ujungnya, tapi dibagi ya. Dibagi untuk 1/3 dan 2/3. Ini untuk peralihannya ya. Peralihannya. Nah, ini untuk LC yang lebih besar dari 25 meter. Jadi 25 meter ke atas ini seperti ini. Terus ini digunakan LS bayangannya ya. Di sini ya 2%, ini 2%, 0 ya. Ini 2% ya, ini memang ya. Gitu. Nah, ini kalau dia SS ya, spiral tadi. Kalau tadi yang di atas, yang saya jelaskan tadi adalah spiral full circle. Kalau ini spiral ya. Super elevasi spiral kalau dilihat ini di ujungnya kan TS nih, ya. Tangent spiral. Jadi
tangent spiral. Jadi 2%, 2%. Kemudian di sini, di titik ini 0%, 2%. Ya. Kemudian ini maksimumnya, jadi dari sini sampai dengan di sini. Jadi ada sampai sini ya. Ini Emax, ya. Kemudian kembali lagi ya, sampai ke E normal ya. Ini kalau ini lihat E normal itu 2% ke kiri, 2% kanan. Kalau di sini, nah ini pas. Ini pas datar ya, yang sebelah kanannya. Jadi ini kan nikung nih, dari sini ke kanan ya. Di ini kalau lihat seperti ini, miringannya. Jangan kebalik ya, jangan potongan kebalik. Ini tergantung kita lihat dari kiri atau kita lihat dari kanan. Ingat, kalau dia dari kiri, ini dari kiri ya. Ini ada TS, ya, tangent spiral. Sampai sini, ini spiral ke tangent, jadi dari kiri ke kanan. Atau kalau dari kanan ke kiri, kita pakai misalnya, A-nya di kanan, ya, I-nya di kiri. Nah, ini dari kanan ke kiri, ya, misalnya. Nah, ini adalah, di sini TS. Dari tangent ke spiral. Terus dari sini, spiral ke tangent. Jadi kebalik ininya. Ya. Jadi kalau dari kiri ke kanan, ini ada TS, ini ada ST. Kalau dari kanan ke kiri, maka di sini ada TS, di sini ada ST. Jadi ini sama ya, ST sama TS-nya. Nah ini kalau tikungannya adalah spiral. Ya. Nah ini gambar kenyataannya nih. Ya, jalannya seperti ini. Jadi kalau tadi gambar super elevasinya, nah ini dibuat pelebaran perkerasan pada lengkung horizontal. Jadi pada lengkung horizontal itu harus dibuatkan pelebaran perkerasan pada lengkung horizontal. Ada yang bisa tahu kenapa kita harus lebarkan di daerah tikungan ini? Apa sih yang menjadi permasalahan di tikungan ini? Jadi ini ada tikungan ya. Kemudian kalau kita lihat dari sini ya, dari ini dari bawah ke atas ya, atau dari selatan ke utara misalnya. Ya. Dari selatan ke utara kendaraannya. Kemudian ada juga dari utara ke selatan. Kenapa di tengah-tengah tikungan, jadi di SC itu, SC sama dengan CS, itu dilebarkan gitu. Ada yang bisa memberi jawaban kenapa? Apalagi kalau kendaraannya panjang. Jadi jarak asnya seperti ini truk ya. Ini jarak asnya ini panjang. Jadi antara roda depan dan roda belakangnya, yang ini makin panjang kendaraan yang dipakai sebagai kendaraan standar, maka pelebarannya makin lebar nih. Ya, jadi lebar. Jadi pelebarannya makin lebar. Nah, pertanyaannya, ada yang bisa memberitahu ya kenapa, apa masalah yang terjadi sehingga tikungan itu harus dilebarkan ya, di tengah-tengah tikungan seperti ini ya. Ini dibuat pelebaran perkerasan ya, perkerasannya dilebarkan. Kenapa? Ada yang bisa ngasih tahu? Coba ya, coba pakai logika. Mungkin masa depan nanti mungkin tidak perlu dilebarkan ya, tapi untuk saat ini masih harus dibuatkan pelebaran pada tikungan. Karena ada yang bisa? Ayo, silakan
Kalau mau coba jawab, nggak ada, yang berani. Ini masalah keberanian aja nih. Ya. Tapi nanti kasih tahu ya, karena ada teorinya nih. Ya. Kenapa? Nggak ada ya? Halo? Nggak ada? Nggak ada yang bisa? Ini karena apa? Karena setir itu hanya membelokkan roda depan. Roda belakangnya kan ngikutin. Ya, itu masalahnya gitu loh. Makanya kalau kita mau parkir agak sulit karena apa? Karena hanya roda depan yang bisa dibelokkan. Jadi perlu yang jarak untuk membuat kendaraan itu bisa parkir ke tepi jalan. Jadi masalahnya hanya karena setir itu hanya membelokkan roda depan, roda belakangnya ngikutin gitu. Terus gimana Pak? Oh nanti ada ini. Sekarang sudah ada kendaraan yang seperti itu, sehingga mudah untuk parkir. Ya. Jadi roda depannya bisa berputar, ya apa? Berbelok. Ya roda belakang juga bisa berbelok. Terus gimana ngaturnya ya? Dikontrol dengan komputer. Jadi kalau dia belok kiri, ya keduanya bisa belok kiri. Roda belakangnya juga belok kiri, jadi bisa belok kanan, belok kiri. Jadi itu. Jadi masalahnya adalah karena roda depan saja yang berbelok gitu ya. Sehingga dengan demikian ada pelebaran perkerasan ya, supaya roda belakangnya itu tidak keluar dari perkerasan. Jadi tetap berada di perkerasan gitu. Ya. Ada yang bertanya kira-kira? Ya, ini kita bisa lihat ilustrasinya di bawah nih. Nih, ya, truk ini makin jarak asnya itu makin panjang, maka pelebaran tikungannya ini harus lebih lebar karena hanya roda depan aja yang bergerak. Oke, saya lanjutkan. Contoh soal penambahan pelebaran partikel. Jadi data misalnya R ini adalah jari-jari pada lengkung. Ya, jari-jari lengkungnya ini yang ya ada di tabel adalah 205 ya. Kecepatannya 60 km per jam. Lebar lajur, nah ini 2 kali 3,5 meter, jadi 7 meter. Ini kalau pakai tipe jalan, ya ini mungkin tipe jalannya adalah ya 2 strip 2 UD ya. Jadi ini adalah, nah ini tipe jalan ya. Jadi kalau ada jalan 2 strip 2 UD itu artinya 2 lajur 2 arah tanpa median, ya, undivided ya, tidak dipisahkan gitu ya. Ada juga yang 4 lajur 2 arah, jadi 4 strip 2. Jadi luar 2 jalur ya ke arah misalnya ke utara, 2 lajurnya ke selatan gitu. Jadi nanti ada 4 strip 2 UD. Tapi kalau di luar kota biasanya ditambahin di dalam kota misalnya itu ditambahin dengan median ya. Anda bisa lihat di Jalan Ngurah Rai misalnya. Jalan Ngurah Rai itu misalnya di sana itu dibuat berapa? 4 lajur ya 2 arah dengan median. Jadi kalau di Jalan Ngurah Rai itu tipe jalannya adalah 4 strip 2D ya. 4 strip 2D, 4 lajur 2 arah dengan
pembatas ya. Jalan ini juga, jalan Bali Mandara ya, jalan tol Bali Mandara itu adalah jalannya berapa? Itu sebenarnya jalannya 6 lajur gitu. Ya, 6 lajur 2 arah dengan pemisah ya, ada mediannya ya. Jadi begitu ya. Kemudian kebebasan samping, ya, kebebasan samping itu 1,2 meter. Jadi biasanya 2 kali 2, ya itu ada 7 meter ditambah lagi 1,5, 1,2 meter itu sebagai bahu. Ya. Kendaraan rencana mobil penumpang di mana jarak antar gardannya 3,4 meter. Jadi ini kalau mobil penumpang itu kayak ini misalnya ya, Avanza ya, mobil penumpang. Tapi kalau sudah truk, kendaraan antar gandarnya, nah biasanya berat kendaraan itu diukur dari beban gandarnya. Jadi 2 roda itu, beban roda 2 roda itu di titik beratnya itu berapa? Nah, kalau di sini di Indonesia dibatasi ya, maksimum itu 10 ton. Ya, 10 ton beban gandarnya. Tapi kalau di Emirat Arab itu tidak dibatasin karena di sana memang kebanyakan kan gurun pasir ya. Pasir itu tegangan tekannya tinggi ya, sehingga dia tidak dibatasi. Berapapun tonase kendaraannya, ya, di Emirat Arab tidak dibatasi, jadi boleh saja. Jadi kalau ini jarak antar gandarnya itu 3,4, ya, kendaraan rencananya mobil penumpang. Tapi biasanya tadi pada tikungan kalau dia di luar kota yang diperhitungkan adalah kendaraan truk misalnya atau bis misalnya. Ya, bis itu kan jarak antar rodanya kan panjang tuh. Trailer juga ya, panjang juga. Terus tonjolan depan kendaraan, nah ini tergantung juga. Jadi kalau kebanyakan kayak truk, depannya itu kan di depannya roda itu ada bumper itu, ya itu berapa meter? Ya. Misalnya 0,9 meter. Nah ini adalah tonjolan depan kendaraan. Jadi tuh ya. Kemudian ada lebar kendaraan. Jadi kalau kendaraan mobil penumpang, tonjolan depannya itu sekitar 0,9 meter, kemudian lebar kendaraannya sekitar 2,1 meter. Ya, jadi itu sudah termasuk spionnya ya. Oke. Jadi itu lebar kendaraan ya. Jadi kalau dia, nah makanya kalau di dalam kota ya, untuk meningkatkan kapasitas jalan, maka jalan 2 arah jadikan 1 arah. Ya. Karena kalau Anda balapan misalnya ya 1 arah ya, sama-sama balapan 1 arah, itu kan bisa lebarnya kecil gitu. Tapi kalau 2 arah, jadi ada balapan yang 2 arah itu saya pernah lihat di Jakarta. Ya. Jadi jaraknya dari ujung jalan ke ujung jalan ya, di tengah-tengah itu dipasangin bendera. Ya, jadi yang duluan sampai di tengah itu bisa ngambil bendera. Nah itu balapan kalau tidak searah ya. Nah itu lebih memerlukan nyali yang lebih besar. Ya. Makanya di dalam meningkatkan kapasitas jalan ya di perkotaan, makanya Denpasar misalnya itu banyak jalannya diubah dari 2 arah jadikan 1 arah. Kenapa? Karena kalau lebar 2 arah itu kapasitasnya
itu lebih kecil ya. Coba Anda lihat di kapasitas jalan Indonesia, itu kalau dia satu arah, misalnya 2 lajur satu arah, dibandingkan dengan 2 lajur 2 arah, tentu kapasitas jalan yang 2 lajur satu arah itu lebih besar daripada kapasitas jalan 2 lajur 2 arah. Ya, jadi itu. Jadi kemudian lebar kendaraan sudah ya, jadi itu. Nah, ini adalah menghitung RC, radar lengkung untuk lintasan luar roda depan. Ini untuk roda untuk pelebaran ya. Ini caranya ngitung. Kemudian ini juga masih caranya ngitung. Ini jarak pandangan. Nah, ini tadi. Jarak pandangan pada lengkung horizontal. Nah, itu biasanya kan kalau Anda lihat di jalan, itu ada jalan yang di tengah-tengah jalannya itu ada diisi garis penuh. Ya, ada garis penuh putih, ada yang kuning. Ya. Tapi kalau yang ada yang putih, ada yang kuning. Tapi yang kuning biasanya lebih, jadi tidak boleh melewati itu ya. Tapi ada juga yang garis putus-putus ya. Di tengah-tengah itu ada garis putus-putus. Nah, itu kalau garis putus-putus berarti yang sebelah kiri itu boleh dia nyalip. Jadi di sana ada jarak pandangan. Jadi cukup nggak jarak pandangannya? Nah, ini biasanya dihitung ya jarak pandangannya dengan jarak pandangan henti maupun jarak pandangan menyiap ya. Ya. Nah, jarak pandangan henti tadi sudah saya jelasin ya. Kalau misalnya kita pasang rambu ya, rambu pertigaan atau rambu perapatan ya, itu biasanya dipasang, rambu itu dipasang sebelum pertigaan itu ya. Sejarak berapa? Kalau dia kecepatannya 40 km per jam, maka dalam 3 detik coba dihitung ya, 3 detik. Jadi 3 detik, kenapa 3 detik? Ada 1,5 detik untuk melihat rambu, ada 1,5 detik untuk bereaksi terhadap rambu itu. Jadi sama dengan kalau Anda melihat di tengah jalan itu ada tas kresek itu. Tas kreseknya ini kita tabrak atau kita hindari. Nah, kalau siang hari mungkin Anda bisa lihat, kalau tas kreseknya bersih batu, jangan ditabrak. Tapi kalau tas kreseknya kosong, bisa ditabrak. Nah, itu yang biasanya digunakan untuk ya dulu mencelakai orang-orang yang balapan motor malam-malam ya. Dulu saya pernah di Jakarta tahun 2007 itu. Ya, ada kerjaan di sana, saya harus ke sana ya, di depan kantor saya itu ada kendaraan balapan tiap hari Jumat sampai Minggu itu balapan motor gitu. Ya. Jadi setiap malam dari malam Sabtu lah ya, dari Sabtu, karena kantor-kantor kan Sabtu itu tutup, jadi udah di Jakarta itu Sabtu itu sepi gitu ya. Sabtu Minggu sepi, maka jalanan itu saya kebetulan tinggal dekat jalan dekat interchange ya, dekat interchange itu apa namanya ya, Jakarta. Nah, itu jarak ada jarak pandangan henti, ada jarak pandangan menyiap ya. Nah, kalau menyiap itu biasanya untuk menyalipnya ya. Jadi menyalipnya lain lagi nanti perhitungan. Kalau jarak pandangan T itu D sama dengan 0,278 kali V kali T ya, plus V kuadrat per 254 FM. Jadi itu ininya.
ya. Ya, mungkin Anda harus belajar baca bukunya Sylvia Skirman ya. Ya, baca bukunya Sylvia Skirman atau baca ininya ya, desain geometrik jalan ya, supaya Anda bisa ngikutin kuliah ini. Jadi mungkin segitu ya. Ada pertanyaan mungkin? Jadi untuk hari ini kuliah ke-11 ya. Ini mengenai alignment horizontal. Saya cukupkan ya. Saya harapkan Anda mempelajari lagi dari buku ya mengenai alignment horizontal. Jadi nanti setelah alignment horizontal ini kuliah yang ke-11, kemudian kuliah ke-12 itu adalah alignment vertikal. Ke-13 itu adalah koordinasi antara alignment horizontal dan vertikal. Jadi 13 ya. Jadi ke-14 itu adalah stationing. Ya. Stationing kemudian sambil perhitungan cut and fill. Jadi galian dan timbunan. Nah, setelah itu baru mengenai penahan tanah dan drainase. Ya. Itu yang ke-15 ya. Ini nanti. Jadi sampai segitu. Ini benar ya kuliah ke-11? Benar ya? Jadi kita lagi 4 kali lagi ya ketemu. Ya, 4 kali lagi ketemu. Habis itu kita ujian akhir semester ya. Jadi tolong pelajari ya lebih dalam lagi. Jadi jangan mengharapkan dari saya saja. Saya hanya memicu aja supaya Anda mau belajar ya. Saya kasih pengantarnya aja. Lebih lanjut Anda belajar dari bukunya Sylvia Skirman, kemudian desain ya, desain perancangan atau perancangan geometrik jalan ya, desain geometrik jalan. Tahun 2020 itu ada ya. Nanti penampang melintangnya itu ada juga ya. Kalau overpass, underpass itu ada. Oke. 1 jam jadi sudah. Jadi kalau 2 nah, tinggal waktunya lagi setengah jam ini ya. Jam ya sampai jam 10. Ada pertanyaan? Ya, saya beri kesempatan kalau Anda yang ada yang belum paham, silakan bertanya. Jadi nanti juga ini bisa ditambahkan, jadi pelajari juga pandangan kebebasan pandangan pada tikungan yang berada di tebing ya. Kalau ada tebing pasti tikungan. Nah, ini biasanya tebing itu menghalangi kendaraan untuk melihat kendaraan di seberangnya. Jadi kalau dia, nah ini biasanya harus dipapas itu ya, tebingnya dipapas supaya kita bisa melihat kendaraan yang datang dari lawan atau dari arah yang berlawanan dengan pergerakan kendaraan kita. Oke, nanti saya beri soal lebih lanjut ya mengenai alignment horizontal. Ya, mungkin itu. Kalau tidak ada pertanyaan, ya kuliah saya akhiri sampai sini. Ingat isi daftar hadir ya. Isi daftar hadir kuliah yang ke-11 ya. Judulnya adalah alignment horizontal. Oke? Sudah? Oke, selamat siang.
Sampai ketemu minggu depan. Selamat siang Pak, terima kasih.